Banyak orang justru mereka itu fokusnya ke kekurangan mereka. Mereka selalu lihat kekurangan mereka apa, mereka pikir dengan menutupi kekurangan mereka akan sukses. Padahal sebenarnya gak segampang itu. Justru kebalikannya. Lu harus fokus ke kelebihan lu. Jadi kalau lu asah bakat lu baru bisa jadi hebat. Tapi kalau lu cuman menambal kekurangan lu cuma jadi orang biasa aja. Kayak gue lah, pinter ngomong gak rapi. Terus gue berpikir, wah gue harus belajar rapi. Harus jadi rapi. Harus jadi rapi. Ya susah lah. Tapi kalau seandainya gue bisa hire asisten buat rapiin, beres. Hai guys, welcome back to channel kami, Bukan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Tahun 2025 ini kan baru 3 bulan lah ya. Betul. Bahkan 2,5, 2,3 sih. Nah tapi berita-berita soal PHK, pemutusan kerja itu udah lumayan banyak nih. Betul. Maksudnya kayaknya lumayan sadis juga loh. Belum lagi kita itu diterpa sama isu-isu Pertamina. Ya inilah. Korupsi. Rasanya kok kayak 2025 ini kayaknya berat banget. Ya lumayan berat untuk berita-berita di Indonesia ya kayaknya rasanya. Nah jadi kali ini kita pengen bahas soal fenomena PHK ini sih. Oke. Mungkin pertama kali itu dari sektor tekstil dulu nih kita lihat nih. Oh, itu Sritex. Iya. Nah itu tuh diprediksi kan PHK-nya itu sekitar sektor tekstil ya. Kalau gue baca di data itu kisaran 280.000 pekerja. Buset. Dari 60 perusahaan. Tapi ini tulisan akan terdampak sih. Mungkin belum semua ya. Nah tapi ya salah satu yang paling terkenal ya Sritex gitu. Karena ada 10.000 pegawai. Betul. Nah Sritex ini kebetulan gue waktu itu sebenarnya salah satu saudara gue. Itu tuh kerja ambil di Sritex. Oh, mirip. Amin. Mereka itu dia udah kerja lama banget ya. Dari dia muda sampai sekarang tuh diterusin sama anak-anaknya. Oke. Kalau dari sekilas dia cerita, waktu itu kebetulan ketemu pas ada ngobrol bahas dikit. Dia cerita menurut dia ada mismanagement. Dia bilang dari kata-kata dia menurut dia ekspansinya menurut dia terlalu berani. Iya. Jadi banyak mereka itu akuisisi perusahaan kayak gudang-gudang. Iya. Tekstil yang gak gitu gede, mereka hambat banyak, tapi yang pakai dana dari bank. Oke. Nah akhirnya dari sana tuh juga salah satu penyebab gak keputar. Yang dia kasih tahu gua. Jadi sebenarnya gak cuman soal misalnya pasti ada isu dari Cina banyak dan lain-lain. Tapi kalau yang gua dengar sih ada mismanagement juga. Seperti itu. Nah kalau lu lihat so far gimana? Sebenarnya memang sektor tekstil ini kan banyak terpukul sama impor dari China. Ya. Sedangkan bahan-bahan dari China itu murah. Terus kalau saudara-saudara saya kan banyak yang bermain di Tanah Abang juga ya. Kalau mereka cerita-cerita ya gitu, China itu sekarang mereka itu bukan cuma jadi produksi, tapi mereka jual sendiri orang-orang. Ya langsung ke sini. Mereka yang nawarin gitu, mau gak beli baju dari kita? Dikasih utang. Jadi sebenarnya langkah-langkah dari orang China sendiri itu berani banget. Dalam dunia bisnis itu cuma dua mon. Harga murah, TOP-nya bagus. Ya. Itu dua doang. Lu kalau seandainya barang lu berkualitas, harga murah, TOP bagus, itu lu udah gak ada lawan. Contoh nih, seandainya lu beli barang lah, lu dari si A dan si B gitu ya. Si A ini harganya sama 100.000, ya. Si B 100.000, tapi si B ini kasih lu utang 6 bulan. Si A kasih lu utang sebulan. Ya. Lu pasti ngambil sama si B. Ya. Kenapa? Karena 6 bulan itu berarti lu gak ada resiko. Barang jual habis lu baru bayar. Terus kalau seandainya lu ada apa-apa juga lu dilariin orang juga lu bisa selesain pelan-pelan. Gitu loh. Maksudnya 6 bulan ini the best banget. Iya, maksudnya waktunya ini panjang nih. Betul. Ya. Dan lebih parahnya lagi banyak jenis barang mereka lebih murah kok. Jadi ini yang bikin sektor tekstil ini susah untuk berkembang. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ya, maksudnya kita itu kalau mau buka pabrik, itu urusannya banyak. Satu, kita itu harus berurusan dengan serikat buruh. Ya. Kedua, kalau seandainya ada terjadi apa-apa, kita di demo, apa segala macam. Dulu juga, keluarga gue juga ada pikir mau buka pabrik di Indonesia. Tapi setelah kita pertimbangan gak worth it. Mendingan tetap ngambil dari luar negeri gitu. Kenapa? Karena urusannya banyak dan sepertinya nggak ada habisnya. Ya worth it deh.
nggak worth it. Bahkan kita gudang doang ya, maksudnya ini kan gudang doang nih, itu juga udah ada istilahnya Jatah yang harus Jatah dibayar kita gitu. bayar lah gitu loh. Dan kita juga udah gak meributkan gitu. Contoh bongkaran barang, kita itu harus pakai bongkaran dari buruhnya mereka. Padahal kalau kita pakai punya kita sendiri jauh lebih murah, punya sepertiga doang. Ya memang kerjanya sih oke lah, gak ada masalah sih. Cuman ya gitu, satu kontainer berapa duit gitu kan, itu kan pengeluaran pasti gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bikin produk Indonesia gak bisa murah. Apalagi produk yang diproduksi di Indonesia, kecuali yang produksi ini punya dana yang luar biasa banyak. Jadi dia bisa istilahnya mengamankan sebuah wilayah, dia bisa bikin ini banget gitu ya, dia bisa dapat bahan baku murah banget seperti itu. Nah kira-kira gitulah ya. Iya. Tapi ya sebenarnya dari dampak yang terjadi ini, menurut lu apakah dari sisi pekerja nih, sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin gitu loh? Karena kan kita nggak mungkin, karena kondisinya begini ya kita nggak tahu sih, banyak yang di luar kontrol kita dan Betul. entah global, perang dagang, lalu juga mungkin kebijakan pemerintah yang nggak pas, dan juga ya mismanagement seperti tadi. Jadi ini semua hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Nah dari sisi kita nih mungkin sebagai pekerja ataupun profesional, bagusnya kita ngapain? Sebenarnya gini, pekerja itu kan ada banyak jenisnya. Ada pekerja yang maksudnya pekerjaan dia itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Oke. Nah itu ya lu pasti tergantung dari kebijakan pemerintah, lu tergantung dari kebijakan pabrik, terus tergantung dari UMR raya dan lain-lain gitu. Contoh, lu standar lah lulusan SMA, lu bisa kerja, attitude lu bagus, lu bisa kerja yang kerjaan lu pun bisa dikerjakan semua orang. Kerjaan pabrik standar gitu. Nah lu kalau lu tetap bermain di sana terus ya, dan lu berharap nih suatu hari nasib lu berubah, dan yang mengubah itu pemerintah, ya jujur berat. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga serba salah. Dia terlalu membela lo orang, akhirnya yang diserap tenaga kerjanya sedikit. Contoh kalau seandainya nih UMR-nya 5 juta yakin jadi 6 juta. Ya otomatis kan pabrik-pabrik itu kan banyak yang milih tutup. Daripada gue buka, gue gak sanggup bayar karyawan. Mungkin pada karyawan pasti berpikir kayak, ya kan pabrik cuannya gede. Sebenarnya gak segede yang lo kira sebenarnya. Karena kan mereka udah perhitungkan segala macam gitu. Nah tetapi kalau lu pekerja yang punya keahlian khusus, contoh lu itu tukang jahit biasa. Terus sekarang itu lu tukang jahit bisa desain. Nah, jadi lu dari tukang jahit biasa lu belajar nih jahit yang lebih bagus, lebih rapi, lebih oke, yang nggak semua tukang jahit bisa. Nah, dengan begitu lu itu jadi pekerja khusus, di mana lu itu sebenarnya punya nilai tambah yang banyak perusahaan itu mau. Ada spesialisnya ya. Betul. Jadi begitu lu dipecat, lu udah pasti langsung terima kerja lagi tempat lain. Nah, banyak orang menyalahkan itu, justru menyalahkan keadaan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan apa, tapi lupa upgrade diri mereka. Kalau lu punya keahlian khusus, buktinya teman-teman kita kan banyak juga yang kerja dan selalu diperebutkan di perusahaan-perusahaan gitu loh. Ya karena mereka punya keahlian khusus di mana gak banyak orang itu bisa saya bagi orang gitu. Jadi menurut gua, kalau kita sebagai pekerja, mau gak mau kita harus upgrade keahlian kita juga. Jangan cuman kita itu melewati hari, melewati bulan, terima gaji gitu. Nah sebenarnya dari sini pemerintah itu bisa bantu juga kepada para pengusaha. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Salah satunya pertama, memberikan pelatihan khusus untuk para pekerja. Jadi pekerja kita itu punya sebuah nilai upgrade yang bisa bersaing di mata internasional. Jadi kita itu kan bersaing dengan Vietnam, India, dan lain-lain gitu. Jadi kalau pemerintah dia bikin semacam kayak dulu prakerja apa. Cuman kan itu proyek kan banyak, maksudnya banyak salah kelolanya juga. Tapi kalau sebenarnya betul-betul dicanangkan, betul-betul dilakukan dengan baik gitu ya, itu sebenarnya bisa mengupgrade keahlian dari para pekerja. Nah, cuman yang jadi masalah adalah budaya orang Indonesia ini susah untuk berpikir pengen upgrade diri mereka dengan belajar. Jadi kita ini agak ada males belajarnya juga sebenarnya. Kita itu selalu mikir, ngapain belajar gak menghasilkan uang. Kayak orang normal lah, seandainya dia pergi kerja, terus disuruh 2 jam lagi ngeles. Contoh dia belajar, dia di pabrik itu bagian jahit. Terus setiap hari selama 3 bulan 2 jam pulang kerja ngeles jahit.
Walaupun gratis belum tentu orang mau. Betul. Padahal kemampuan itu akan dia bawa seumur hidup dia. Iya. Nah ini yang sebenarnya jadi tantangan pemerintah juga. Kadang dikasih gratis pun dia orang belum tentu mau. Sebenarnya ya ini balik lagi ke cara pandang masing-masing orang sih. Betul. Sebenarnya kalau kita bisa flashback juga pas kita dulu, mungkin kita juga ngikut banyak banget training sih ya. Ya, Kita banyak belajar. kita empat loh. Semua kita pelajari lah, terutama cara menjual. Iya, Menurut gue ini salah satu skill yang semua perusahaan pasti akan butuh. betul. Ya ujung-ujungnya kan jualan. Betul. Gue mau misal perusahaan baju, perusahaan ayam, perusahaan Iya, apapun lah, kan pasti jual. industri apapun, ujung-ujungnya sales gitu. Bener. Ada angka penjualan baru bisa bayarin gaji semua. Iya, Nah jadi dulu tuh ya kita berawal dari masuk dunia sales juga. betul. Belajar dari sana, sekarang bertumbuhnya mungkin tetap menjual sesuatu tapi Sesuatu yang lebih abstrak lagi. ya levelnya mungkin berbeda gitu. Jadi ya ini skill yang akan kita bawa terus gitu. Dan sebenarnya lu juga sering ngomong kalau lu bisa ulang mungkin lu mau upgrade skill cara lu bicara gitu. Betul. Bisa lebih bagus. Sebenarnya mungkin juga poinnya itu kita perlu tahu kelebihan kita ya. Iya, Jadi kelebihan kita itu apa? Kita genjot di situ gitu. bener. Betul. Kadang ada orang yang memang orangnya super rapi. Mungkin dia gak perlu terlalu jago ngomongnya basic aja. Iya. Tapi dia bisa manfaatin kerapiannya dia. Bener. Mungkin bisa jadi sesuatu yang Yang luar biasa. luar biasa juga itu. Kayak contoh, orang suka bersih-bersih. Suka rapi-rapiin barang di rumah. Kan kita pikir itu kan gak ada keuntungannya. Gak bisa jadi apa-apa. Sekarang kan sebenarnya di tradisi Chinese ada sebuah pekerjaan yang namanya itu pai kitchen. Oke. Yang rapiin kamar pengantin. Iya. Jadi kayak bajunya ditaruh di mana, ini ditaruh. Itu juga sebuah pekerjaan yang bayarannya mahal banget ya. Sebenarnya banyak orang justru mereka itu fokusnya ke kekurangan mereka. Mereka selalu lihat kekurangan mereka apa, mereka pikir dengan menutupi kekurangan mereka akan sukses. Padahal sebenarnya gak segampang itu. Ya. Justru kebalikannya. Lu harus fokus ke kelebihanmu. Karena memang lu itu naturally itu jagonya di sana. Itu namanya bakat. Jadi kalau lu asah bakat lu baru bisa jadi hebat. Tapi kalau lu cuman menambal kekurangan lu cuma jadi orang biasa aja. Ini yang banyak orang salah sangka. Kan ada orang kayak gua lah, pinter ngomong gak rapi. Terus gue berpikir, wah gue harus belajar rapi. Harus jadi rapi gitu. Harus jadi rapi. Ya susah lah. Tapi kalau sana gue bisa hire asisten buat rapiin, beres. Gue bisa manfaatin pinter ngomong gue. Gue bisa manfaatin pinter negosiasi seperti itu gitu. Jadi ini sih salah satu caranya. Nah tapi ada satu fenomena juga Mon, yaitu kabur aja dulu. Oh iya. Hashtag kabur aja kabur aja dulu. Menurut lu gimana Mon? Dari ini jawabannya mungkin diplomatis ya. Lu mau kabur aja. Jawabannya sih pasti diplomatis karena kalau mau bilang kabur aja dulu bisa dimengerti. Ya. Dengan berbagai berita yang kita baca ya pasti ada perasaan worth it gak sih gue spend hidup gue di sini. Betul. Toh yang gue kerjain rasanya negara ini kok rasanya begitu. Betul. Gak ada yang bisa gue pegang. Benar. Gak ada kepastian, gak ada yang bisa gue andalkan. Betul. Jadi ya muncul pemikiran kabur aja dulu bisa dimengerti. Ya wajar. Tapi kabur aja dulu ini juga satu sisi kita juga perlu pikirin jangka panjangnya. Maksudnya kabur misal mau kemana. Lalu kita punya kelebihan apa. Apakah intinya setelah kita pindah apakah juga satu solusi. Atau kita cuma pindah sebuah tempat tapi sebenarnya cara kita menjalani hidup dalam diri kita juga sebenarnya juga gak oke gitu. Bener. Jadi menurut gue sih ya kalau memang masih muda ngerasa pengen explore gak ada salahnya. Kata salahnya coba. Gak rasanya coba ya. Tapi kalau gak ada kejelasan main kabur-kabur aja juga Iya mau. ya baik itu gak mau ngapain gitu. Bener. Kalau menurut lu Ya adik ipar gua sih di Australia. di Australia. Dan secara kepribadian dia dari dulu juga gue berpikir dia cocok banget untuk kerja di luar negeri. Kenapa? Pertama dia gak takut kerja keras. Gak takut kerja, oke. Jadi kalau kerja di luar negeri itu gak kayak kerja di Indonesia. Kalau kerja di Indonesia itu kan banyak gabut-gabut. Iya. Terus kalau ternyata rame, cabut orangnya. Kayak kita jaga restoran lah. Banyak loh karyawan itu
Mereka itu cari restoran sepi. Kerja. Ini fenomena yang maksudnya kenyataan pahit yang jarang orang lihat gitu loh. Jadi kalau seandainya restorannya rame gitu ya, ini restoran rame walaupun gajinya lebih oke. Ya, katakan kita ngomong 10 nih, kita hire 10, dari interview kita pilih 10. Selesai pelatihan sebulan, jangan-jangan 3/4-nya kabur. Karena rame restoran. Mereka carinya yang sepi. Gitu, memang udah biasa gitu loh. Nah, kenapa? Karena takut kerja, takut capek. Ini banyak. Ya, mungkin orang yang melakukan ini pasti gak akan ngaku. Tapi sebenarnya banyak yang melakukan hal seperti ini. Silakan kalau di sono ya. Lu bener-bener kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5, 8 sampai 5 itu lu non-stop. Bener-bener kadang-kadang tangan lu mati rasa apa gitu. Bener-bener kerja capek gitu loh. Ya, tapi bayarnya setimpal. Gaji adik ipar gua sekitar 60 sampai 70 juta semua. Jadi kalau di Indonesia bisnis atau kerja pun juga belum tentu segitu. Udah di level yang bagus banget gitu loh. Jadi ya sebanding lah. Cuma badan ya kayak sakit terus gitu. Cuma lama-lama kan badan kan membiasakan diri. Jadi maksudnya kabur aja dulu ini ya bisa dimengerti. Nah, tetapi kalau mau kaya raya banget sebenarnya Indonesia ini tempat yang sangat tepat. Karena kita itu di negara yang berkembang, di mana kesempatan bisnis itu banyak banget. Asal lu mau eksplor. Kalau di Indonesia kita mau bisnis itu gampang. Kita tinggal bawa gerobak, beli ke tukang gerobak 2 juta 3 juta. Baksonya pun lu boleh beli. Udah bisa mulai ya. Lu beli dari tukang ya, ada supplier bakso gitu ya. Kuahnya pun udah disiapin, Mun. Lu tinggal dorong itu gerobak, lu tinggal jualan. Langsung bisnis. Itu satu. Atau enggak online, lebih gampang lagi. Lu bikin produknya, lu mau masak apa kayak langsung lu GoFoodin, udah bisa bisnis. Kalau di luar negeri gak bisa kayak gitu. Lu harus, kalau lu jual makanan, lu harus ada semacam BPOM-nya mereka. Lu harus dicek tempat lu harus dilihat apa segala macam, gak bisa semena-mena itulah gitu loh. Makanya kenapa di Indonesia cocok sebenarnya untuk orang yang mau berbisnis. Kalau Indonesia itu kerja sendiri ya, lu itu gak boleh jadi rata-rata. Lu harus jadi di atas rata-rata. Kalau lu di atas rata-rata, bayaran lu gede. Contoh, orang yang bisa bahasa Mandarin fasih, tulis dan ngomong itu kan dikit. Lu bisa itu aja, bayaran lu 10 juta. Iya, pasti lumayan sadis. Iya, sebenarnya kan kalau orang Cina yang bisnis di Indonesia kan pasti nyarinya gitu ya semua. Jadi sebenarnya itu kesempatan yang gampang banget. Jadi ya kalau bisa dibilang Indonesia plus dan minus lah, gak selalu lebih jelek, gak selalu lebih bagus gitu. Udah mulu. Oke, jadi kali ini kita bahas soal fenomena PHK ini lah. Sebenarnya tapi di balik sebuah fenomena pasti selalu ada kesempatan. Betul. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah kalian ada yang terdampak atau melihat orang yang terdampak? Menurut kalian gimana? Coba share di komen. Itu dulu, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.